Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi dengan Ustazah Widya Anggraini. Nah Ustazah, sebelum mulai pembelajaran punya pantun nih. Sungguh harum daun pandan, buah kurma dari Mekah. Marhaban ya Ramadan, bulan suci penuh berkah. Nah hari ini insya Allah semuanya pada puasa ya. Dan insya Allah kabarnya juga sehat. Karena di tengah pandemi COVID ini harus ekstra kuat untuk menjaga kesehatannya, biar ibadahnya juga khusyuk. Seperti dengan tagline SMP kita pada saat Ramadan, yaitu Ramadan ceria, raih unlimited pahala. Nah, salah satu caranya apa untuk menambah pahala sehingga berlipat-lipat ganda? Salah satunya yaitu menuntut ilmu, ya. Menuntut ilmu dengan menonton video pembelajaran dari Ustazah hari ini dengan penuh keikhlasan. Kosongkan hati kalian sehingga pembelajaran yang akan Ustazah sampaikan bisa terserap dengan baik dan insya Allah menjadi barokah. Kalau sudah siap, sekarang kita sebelum mulai pelajaran berdoa dulu yuk. Yuk semuanya tengadahkan tangannya ke atas, meminta ridha Allah agar pembelajaran hari ini dapat bermakna dan jadi berkah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, hari ini kita akan belajar tentang hubungan antara matahari, bumi, dan juga bulan ya. Jadi di dalam tata surya sana, di angkasa luar, ada hubungan antara ketiganya yang akan mengakibatkan berbagai dampak yang kita rasakan di bumi. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, kalian mampu mendeskripsikan matahari adalah sebagai bintang dan apa saja susunan lapisan-lapisan dari matahari. Yang kedua, kalian dapat memahami perilaku bumi dan bulan dalam sistem tata surya. Kemudian, atau kita akan bahas tentang rotasi dan revolusi dari bumi maupun bulan ya. Yang ketiga, kalian harus dapat mendeskripsikan apa itu gerhana matahari, gerhana bulan, dan akibatnya bagi bumi, kemudian menghubungkannya dengan pasang surut air laut. Ilmu tentang astronomi atau tentang tata surya ini sebenarnya sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Masya Allah, begitu besar kebesaran yang bisa kita amati dalam penciptaannya ya. Seperti dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 33. Mari kita simak sebagai berikut. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. Nah, setelah menonton video yang telah Ustazah tayangkan tadi, apakah sudah tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya, hari ini kita akan belajar tentang hubungan antara matahari, bumi, dan juga bulan ya. Oke, kita memasuki materi pertama, yaitu matahari sebagai bintang. Matahari merupakan salah satu bintang yang paling besar jika dilihat atau tampak dari bumi. Tapi matahari bukanlah bintang yang paling besar di jagat raya. Nah, mengapa tampak besar matahari dari bumi? Karena memang jaraknya yang relatif dekat dengan bumi. Nah, ini untuk ukuran jagat raya ya. Jarak bumi dengan matahari yaitu 150 juta kilometer atau satu satuan astronomi. Jadi kalau dikonversi 1 SA itu sama dengan 150 juta kilometer. Nah, matahari ini adalah sebagai bintang. Nah, arti bintang itu adalah dapat menghasilkan cahaya sendiri. Dapat menghasilkan cahaya sendiri. Kemudian matahari ini memiliki energi yang begitu besar sehingga radiasinya bisa sampai ke seluruh planet yang mengitarinya. Nah, energi ini diperoleh dari reaksi fusi nuklir ya.
digarisbawahi. Nama reaksinya yaitu reaksi fusi nuklir. Fusi itu artinya penggabungan. Penggabungan dari inti-inti atom hidrogen berubah menjadi inti atom helium. Nah, ini lebih lanjut nanti akan dipelajari di SMA. Kalian hanya perlu tahu bahwa energi yang besar itu ada suatu reaksi besar yang terjadi di dalam intinya yang disebut dengan reaksi fusi nuklir. Nah, massa matahari yang berkurang malah merubah menjadi energi matahari yang begitu besar. Biasanya di jagat raya itu diukur menggunakan 1 tahun cahaya ya, bukan menggunakan satuan kilometer. Karena kalau diukur menggunakan satuan kilometer itu sudah tak terhingga. Karena 1 tahun cahaya itu nilainya 10 triliun kilometer. Nah, sekarang kita akan memahami ada 4 lapisan matahari. Yang pertama ada inti matahari, yang kedua ada fotosfer, yang ketiga ada kromosfer, dan yang keempat ada korona. Inti matahari ini tempat terjadinya reaksi fusi nuklir, yang ini yang penting. Kemudian fotosfer ini merupakan lapisan yang tampak yang dari bumi. Lapisan ini biasanya putih dan menyilaukan. Kemudian untuk kromosfer ini merupakan atmosfer dari matahari. Biasanya tampak jika terjadi gerhana matahari. Kemudian yang paling luar itu ada namanya korona, seperti mahkota api begitu ya. Nah, untuk lebih lanjutnya silahkan perhatikan video berikut. Pada daerah inti ada daerah radiasi dan daerah konveksi. Lalu untuk mempermudah menghafal lapisan-lapisan matahari, ada caranya, yaitu infokrona. Infokrona. In itu singkatan dari inti matahari, fotosfer, kro itu kromosfer, nah korona, infokrona. Sekarang ada contoh soalnya, coba dijawab terlebih dahulu baru akan kita bahas ya. Nomor 11 ini ada di buku halaman 392. Matahari tampak besar dilihat dari bumi karena A. Matahari memang bintang terbesar di jagat raya. Matahari memiliki sumber energi paling besar. Matahari bukan bintang. Atau yang D. Jaraknya yang relatif dekat dari bumi. Silahkan coba dijawab terlebih dahulu. Nah, sekarang kita bahas. Matahari adalah bintang, tapi dia bukan bintang terbesar di jagat raya. Berarti yang ini jawabannya salah. Yang A. Ya. Kemudian yang B, matahari memiliki sumber energi paling besar. Ini bukan hubungannya bagaimana dia bisa tampak dekat dari permukaan bumi, jadi ini belum benar. Kemudian matahari bukan bintang, ini jelas salah karena matahari adalah bintang. Nah, yang benar adalah tadi sudah Ustazah jelaskan adalah yang D, jadi jaraknya yang memang merupakan bintang yang relatif dekat dari bumi, yaitu berapa tadi? 1 SA atau 150 juta kilometer. Kemudian pertanyaan nomor 2, nomor 12 ya di halaman 392. Energi yang dipancarkan oleh matahari adalah hasil suatu reaksi. Nah, energi yang besar tadi terjadi di dalam inti pembuatannya disebut reaksi apa? Fusi nuklir, kimia, gesekan antar materi, atau perubahan bentuk energi? Iya, jadi jawaban yang benar adalah fusi nuklir. Tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian untuk soal nomor 13 di halaman 393 mungkin bisa dijawab dulu. Ini tadi sudah Ustazah jelaskan berkali-kali. Jarak bumi ke matahari disebut satuan astronomi. Ya, nilai 1 SA itu sama dengan berapa kilometer jika dikonversi? Oke. Iya, benar ya. Jadi jawabannya adalah 150 juta. Jadi bukan 150.000, tapi 150 juta kilometer. Pertanyaan terakhir untuk bab tentang matahari ya. Lapisan matahari yang tampak paling menyilaukan adalah lapisan apa tadi? Dekingnya ada infokrona ya. Infokrona. Inti, fotosfer, kromosfer, dan korona. Nah, yang ini adalah tampak pada saat gerhana. Berarti jawabannya adalah fotosfer. Jadi yang paling menyilaukan yang tampak dari bumi adalah lapisan fotosfer. Jadi jawabannya C.
Pengertiannya dulu, kalau rotasi bumi pengertiannya adalah perputaran bumi pada porosnya. Ya, jadi bumi itu punya poros atau punya garis hayal. Jadi jangan dianggapkan kalau di bumi ada garis lurus seperti ini, tapi itu hanya garis hayal yang membuat bumi itu berputar pada porosnya, kemudian juga nanti akan mengelilingi matahari. Nah, berputarnya ini berlawanan arah ya. Waktu rotasi itu sekitar 1 hari atau 23 jam 56 menit atau 24 jam. Ya, itu waktu rotasi bumi. Bumi berotasi pada sumbunya tidak tegak lurus, jadi tidak seperti ini bumi itu. Nah, jadi tidak tegak lurus seperti ini, tapi miring 23,5 derajat terhadap bidang ekliptika atau bidang edarnya. Nah, apa akibat rotasi bumi? Apa akibat dari rotasi bumi? Yang pertama, terjadi pergantian siang dan malam. Kita tahu bahwa ketika terjadi rotasi ya, ketika bumi berputar, jadi ada bagian yang menghadap matahari itu nanti mengalami siang, kemudian ada bagian yang membelakangi matahari itu mengalami malam. Kemudian jelas terjadi perbedaan waktu ya. Satu putaran 360 derajat bujur ditempuh dalam waktu 24 jam atau 1440 menit. Setiap 15 bujur terdapat perbedaan waktu 60 menit atau 1 jam. Jadi nanti ini hubungannya ke perbedaan waktu di dunia. Jadi nanti ada istilah kalau di Indonesia itu ada istilah WIB ya, WIB, EWITA, kemudian WIB. Nah, ini patokannya nanti dengan Greenwich atau GMT. Jadi kalau globe itu memiliki garis bujur ya, menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Nah, setiap 15 bujur itu terdapat perbedaan waktu 1 jam, sedangkan 0 jamnya itu ada di Greenwich. Jadi nanti kalau di WIB itu biasanya plus 7 jam, kalau sampai ke WITA plus 8 jam, kalau sampai ke WIT, ini WIT, maksudnya WIT, ini plus 9 jam ya. Kemudian terjadi gerak semu harian matahari. Nah, apa artinya? Jadi seolah-olah matahari dan benda-benda langit itu yang berkeliling mengelilingi bumi. Padahal sebaliknya, bumilah yang berotasi mengelilingi matahari terutama ya. Semu ini artinya tidak nyata. Ya, jadi yang kita lihat itu adalah yang tidak nyata. Kemudian bentuk bumi itu sebenarnya tidak bulat sempurna ya, karena kedudukannya tadi. Jadi sebenarnya bentuk bumi itu pepat di kedua kutubnya ya, pepat di kedua kutubnya dan menggembung di daerah khatulistiwa. Kemudian terjadi perubahan arah mata angin ya. Angin pasat dan angin barat sebenarnya berasal dari angin kutub yang berubah arah karena rotasi bumi. Selain berotasi pada porosnya, bumi juga melakukan revolusi, yaitu gerak peredaran bumi mengelilingi matahari pada orbitnya dalam waktu 365,25 hari atau 1 tahun penuh. Pada saat bumi berevolusi, ada saatnya bumi jauh dari matahari ataupun dekat. Nah, karena orbitnya berbentuk elips sesuai hukum Kepler 1, orbit setiap planet berbentuk elips dan matahari terletak pada salah satu fokusnya. Jarak terjauh bumi dari matahari disebut aphelium dan jarak terdekatnya disebut perihelium. Cara menghafalnya, dekat peri dapat jajan apel. Dekat artinya paling dekat, peri itu perihelium, jauh, apel aphelium. Akibat dari revolusi bumi yang pertama terjadinya perubahan musim, seperti di belahan bumi utara maupun di belahan bumi selatan. Biasanya ada musim dingin, musim gugur, musim panas begitu ya. Kemudian yang kedua, perbedaan lamanya siang dan malam. Biasanya semakin ke atas itu ada perbedaan waktu siangnya, mungkin siangnya lebih panjang daripada malamnya. Sedangkan kalau di khatulistiwa itu seimbang antara malam dan siang. Yang ketiga, terlihatnya rasi bintang yang berbeda. Rasi artinya kumpulan dari bintang-bintang.
Jadi dia kan berevolusi, menghadapnya berbeda, makanya rasi bintang yang terlihat juga berbeda-beda. Yang keempat yaitu gerak semu tahunan matahari. Kalau di rotasi, ingat ya, namanya gerak semu harian, tapi kalau di revolusi akibatnya gerak semu tahunan matahari. Cara mudah menghafalnya yaitu musim siang dan malam ada rasi bintang bergerak semu dengan matahari. Gerak semu tahunan matahari ini merupakan diagramnya, akan berpengaruh pada letak matahari terbit yang dilihat yang tampak dari bumi, seolah-olah ya, karena tidak nyata, dan akan mempengaruhi perubahan musim di daerah belahan bumi utara dan selatan. 1 Maret belahan bumi utara musim semi, belahan bumi selatan musim gugur. Kemudian pada tanggal 21 Juni, coba dilihat panahnya ya, itu arah matahari terbitnya. Ketika pada tanggal 21 Juni di belahan bumi utara mengalami musim panas, di belahan bumi selatan mengalami musim dingin. Nah, next, matahari bergeser ke arah garis balik selatan ya pada tanggal 23 September. Matahari terbitnya ya, searah-arah seolah-olah matahari yang bergeser padahal ini akibat revolusi karena ini semu ya. Di belahan bumi utara musim gugur, sedangkan di belahan bumi selatan musim semi. Kemudian next, untuk pada tanggal 22 Desember sampai 21 Maret, matahari bergeser ke arah garis khatulistiwa. Ya, matahari terbit di garis khatulistiwa. Di belahan bumi utara mengalami musim dingin, di belahan bumi selatan mengalami musim panas ya. Gerak semu harian matahari berdampak pada perubahan musim. Sekarang kita memasuki pembahasan tentang bulan. Permukaan bulan itu tidak rata ya, tidak seindah yang dibayangkan. Ternyata permukaannya kering, gersang, dan banyak lubang. Kemudian dia merupakan benda gelap karena bukan bintang, dan dia adalah satelit dari bumi. Jarak bumi ke bulan 384.403.000 km. Gaya gravitasinya 1/6 gaya gravitasi bumi, sangat kecil ya. Kemudian diameternya 1/4 bumi, masanya 1/81 massa bumi, dan bulan tidak memiliki atmosfer dan air sehingga tidak mungkin ada kehidupan. Bulan melakukan 3 gerakan, yaitu berotasi pada porosnya, berevolusi mengelilingi bumi, dan bersama bumi bersama-sama mengelilingi matahari. Apa akibatnya? Akibat yang pertama, terjadi pasang surut air laut. Nah, ini biasanya terjadi pada saat gerhana bulan. Karena adanya gaya gravitasi dari bulan, air laut menjadi pasang. Akibat yang kedua yaitu perubahan jumlah hari kalender Hijriah. Kita tahu kalender Hijriah itu dihitung berdasarkan garis edar dari revolusi bulan. Yang ketiga yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Yang keempat terjadi perubahan macam-macam fase bulan yang tampak dari bumi. Fase-fase bulan atau biasanya disebut periode sinodis itu terjadi selama 1 bulan penuh ya. Kita lihat hari pertama itu disebut bulan baru, jadi belum terlihat sinar bulannya. Hari keempat itu disebut bulan sabit, hari ke-8 bulan perbani, hari ke-11 bulan cembung, hari ke-14 atau hari ke-15 mendekati itu bulan purnama, kemudian hari ke-17 bulan cembung kembali, hari ke-21 bulan perbani, dan hari ke-25 hingga mendekati hari 30 adalah bulan sabit dan kembali ke bulan baru. Ada contoh soal. Yang pertama, rotasi bumi menyebabkan beberapa akibat. Berikut ini yang bukan akibat dari rotasi bumi adalah, ayo yang mana? Ya, jadi jawaban yang benar adalah perubahan musim, karena itu bukan akibat dari rotasi, tapi akibat dari revolusi ya. Pertanyaan selanjutnya, bulan adalah satelit bumi yang, coba dijawab. Ya, yang C jawabannya benar ya. Kala revolusinya 29,5 hari. A, B, dan D itu salah ya, kurang tepat. Untuk tugas
di kumpul maksimal besok. Yang pertama, gambarlah dengan memberikan keterangan dan warna dari gerhana matahari total dan sebagian ya. Jadi ada 2 gambar, silahkan digambar semaksimal mungkin. Nomor 2, gambarlah gerhana bulan total saja, beri warna dan keterangan ya. Sekian pembelajaran dari Ustazah untuk hari ini tentang perilaku bumi dan tata surya. Untuk minggu depan silahkan pelajari tentang materi tata surya dari awal hingga akhir, karena sebentar lagi kita akan mengadakan penilaian harian untuk bab tentang tata surya. Nah, mari kita tutup dengan mengucapkan lafal hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kalian semua bisa semakin mendekatkan diri pada Allah atas pembelajaran hari ini ya, karena kita tahu kita manusia tidak ada yang bisa membuat begitu sempurna penciptaannya di alam semesta ini. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menciptakannya. Sekian dari Ustazah mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.